Jokowi hentikan sejumlah proyek strategis nasional, justru buktikan beda dengan SBY, ditulis oleh Jevan dari siwar.com. Dilansir dari sejumlah situs berita, pemerintah akan menghentikan sejumlah proyek strategis nasional. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP, Wahyu Utomo dalam konferensi pers Selasa 26 Juli 2022. Beberapa proyek diantaranya seperti Bendungan Tiro di Aceh, Bandara Bali Utara hingga proyek kereta api di Kalimantan Utara dan beberapa proyek lainnya. Apa penyebabnya? Alasannya bermacam-macam, seperti Bendungan Tiro di mana masyarakat menolak hingga beberapa proyek yang jika dihitung-hitung belum akan selesai melewati 2024 atau masa presiden berakhir. Beberapa proyek juga dihentikan karena tidak menunjukkan progres atau kemajuan. Berita ini tentu memancing beberapa respon dari netizen. Pengamat maupun tentu para haters ada yang merasa sedih. Bisa jadi masyarakat yang tadinya sudah senang akan ada PSN diselenggarakan di daerahnya, ada juga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencibir Jokowi dengan mengatakan bahwa proyeknya gagal dan lain sebagainya. Tapi tunggu dulu. Kita mesti paham justru dihentikannya sejumlah proyek tadi mulai dari sekarang bagus. Karena ini tidak mengulangi kesalahan yang sama di era SBY ketika proyek gak jelas terus berlangsung hingga akhirnya mangkrak. Jika mau nakal, bisa saja Jokowi membiarkan para bawahannya seperti era SBY, yaitu menggelontorkan dana proyek walau belum jelas selesai atau tidak. Ini tentu bisa dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mengeruk dana negara sebanyak-banyaknya. Tapi ini sebaliknya, Jokowi justru ketat. Pemerintah tidak akan menghambur-hamburkan dana untuk proyek yang dirasa tidak akan selesai. Beda dengan era SBY, di mana para pihak kontraktor atau pendukung proyek memanfaatkan aji mumpung hingga masa jabatan benar-benar habis, APBN benar-benar diperah. Era Jokowi justru kebalikannya. Bisa dibayangkan betapa nikmatnya presiden mendatang, mempunyai dana yang cukup dan utang yang sudah menyusut di era Jokowi. Sebagai informasi, utang luar negeri Indonesia menyusut pada Mei 2022 kemarin. Dengan demikian presiden mendatang tidak perlu dipusingkan utang yang menggunung dengan proyek mangkrak yang menjadi beban negara. Lucu memang cara berpikir haters yang selalu mencibir masa periode Jokowi. Padahal periode pertama kemarin Indonesia mewarisi utang menggunung dari 2 periode masa pemerintahan kelam Demokrat PKS. Padahal periode kedua Jokowi juga diterpa sejumlah masalah seperti pandemi global COVID yang menghantam tidak hanya Indonesia tetapi dunia. Belum lagi masalah dari dalam yang dibuat oleh sejumlah oknum kelompok yang mengatasnamakan agama yang selalu mencari-cari keributan. Hingga munculnya sejumlah teror bersenjata di Papua dan Indonesia Timur. Di tengah-tengah situasi itu, 2 periode Jokowi, Indonesia masih melaluinya dengan baik, termasuk membebaskan Freeport dari cengkeraman Amerika hingga selesainya gelaran Asian Games dan proyek MRT. Indonesia bahkan tidak mengimpor beras sama sekali selama 3 tahun berturut-turut. Sebagai data tambahan hingga Juni 2022, 135 proyek strategis nasional berhasil dituntaskan. Luar biasa. Yakin mau bandingin dengan JIS yang baru launching pagarnya ambruk? Itu juga satu stadion doang. Akankah AB yang digadang-gadang kombinasi dari 5 presiden menurut pendukungnya itu memang selevel dengan Jokowi? Atau ada pilihan lain? Mari tanya kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Setelah ada pemeriksaan, Saudara Taufik banyak melakukan manuver-manuver. Ada beberapa kasus dugaan korupsi dan masih diperiksa oleh KPK. WHD juga menuturkan M. Taufik tidak mampu membawa Gerindra untuk meraih kemenangan di Pilpres 2019 silam. Cadas, berani hianati dirinya, Prabowo gantung status M. Taufik di Gerindra. Ditulis oleh Ferry Fadli dari siwar.com. Perlahan tapi pasti M. Taufik yang sedang berada di puncak karir itu satu persatu jabatannya disunat oleh Gerindra. Pertama, dimulai dari kursi Ketua DPD Gerindra DKI yang diambil darinya pada 2020 silam. Padahal Taufik menduduki jabatan itu sejak 2008 loh. Dialah yang merintis berdirinya Gerindra DKI dari nol hingga sekarang punya 19 anggota DPRD. Pertanyaannya, siapa yang tidak sakit hatinya dibuat begitu?
Taufik yang menanam, merawat lalu membesarkan, Riza Patria yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra DKI yang menikmati. Parahnya lagi, Riza juga menduduki kursi Wagub DKI yang begitu diidam-idamkan Taufik sejak dulu kala. Kedua, baru-baru ini jabatan Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI yang dicopot. Padahal jabatan itu sudah dipegangnya sejak 2014 silam loh. Penggantinya adalah Rani Mauliani yang merupakan adik ipar anggota DPR fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Apakah ada peran Sufmi Dasko di balik pencopotan Taufik itu? Untuk saat ini hanya dia, Prabowo dan Maha Kuasa lah yang tahu. Mirisnya, Taufik dicopot dari kursi orang nomor 2 di DPRD DKI tersebut begitu saja, alias ia tidak diberi alasannya yang pasti. Puncaknya, Majelis Kehormatan Partai atau MKP Gerindra merekomendasikan agar Taufik segera dipecat dari Gerindra. Waketum Gerindra Desmond J. Mahesa yang lebih parah lagi, ia secara terang-terangan mengusir Taufik. Taufik aja sebenarnya dianggap beres mimpin partai, makanya diganti. Ujar Desmond dengan nada seperti tanpa bersalah. Taufik lebih baik pindah partai karena tidak berguna bagi partai Gerindra. Kura-kura begitu yang disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 tersebut. Cadas, sudah jatuh tertimpa tangga, ditampol kadrun pula. Kura-kura begitulah nasib yang dialami mantan Ketua KPU DKI Jakarta tersebut. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Gerindra benci banget sama Taufik? Taufik mengkhianati ketua umum mereka, Prabowo. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh DPD Gerindra sepakat mengusung Prabowo lagi di Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan si Taufik ini malah mendukung Anies. Awalnya, ia masih malu-malu menyatakan dukungan kepada gubernur DKI itu sebagai capres. Namun, pasca direkomendasikan untuk dipecat dari Gerindra, Taufik secara terang-terangan mendukung Anies. Ia insya Allah fokus memajukan Anies. Gak mau jadi tim apa-apa, kita cuma ingin Anies jadi presiden, ujarnya waktu itu. Untuk mewujudkan ambisinya, memenangkan gubernur tata kata tersebut, Taufik rencananya mau pindah ke Partai Nasdem. Yang kita tahu sendiri bahwa salah satu capres pilihan Nasdem adalah Wan Anies. Hanya saja, mantan setru Ahok itu pindah ke Nasdem cukup berisiko juga sebenarnya. Ya kalau Nasdem jadi mengusung Anies, aman. Bagaimana kalau mengusung Ganjar atau Andika Perkasa?